Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, syukur dan hormat, serta kemuliaan, hanya bagi Allah kami yang kudus, Bapa yang kekal dan ajaib, Bapa di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, tidak terasa kita sudah akan mengakhiri lagi bulan Januari ini. Tentu di tahun ini, pasti kita memiliki segudang harapan-harapan baru yang ingin kita capai di tahun ini. Pada sisi lain, mungkin ada juga ketakutan dan keraguan-raguan yang membayangi kita karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita dan keluarga kita. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita harus fokus kepada harapan-harapan positif yang kita dambakan di tahun ini. Jangan biarkan ketakutan, keraguan-raguan, dan semua hal negatif lainnya merintangi dan membelenggu ayunan langkah kaki kita di dalam merengkuh setiap harapan kita. Berikut ini kita akan melihat 3 kekuatan yang ada di balik pengharapan, yaitu yang pertama, pengharapan membuat kita tekun. Dalam kitab Roma pasal 15, ayat yang keempat, berkata demikian, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Dari ayat ini kita menemukan kebenaran bahwa dengan kita memiliki pengharapan, maka pengharapan itu akan memberikan suntikan kekuatan ekstra bagi kita, sehingga kita akan bisa menjadi tekun dalam menjalankan hal-hal yang menuntun kita dalam meraih apa yang menjadi harapan kita. Perlu kita ketahui bahwa tanpa ketekunan, kita pasti gagal meraih semua harapan kita. Semua pembuat sejarah, misalnya Thomas Alva Edison, Abraham Lincoln, dan para tokoh lainnya, adalah orang-orang yang telah membuktikan diri sebagai orang-orang yang sangat tekun. Sebagaimana dalam hidup jasmania dibutuhkan ketekunan, hal yang sama pun berlaku dalam kehidupan rohania. Kita tidak akan berhasil masuk dalam kehidupan kekal bersama dengan Kristus bila kita tidak tekun dalam memelihara harta ilahi yang sudah kita genggam hari ini, yakni iman di dalam Tuhan Yesus. Orang yang berpengharapan selalu dapat melihat cahaya di tengah kegelapan. Yang kedua, pengharapan membebaskan kita dari potensi kecewa. Dalam Roma pasal 5 ayat 5 mengatakan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Dalam hidup ini tidak ada fasilitas yang membuat kita luput dari peluang yang menjadi kecewa
Namun dari catatan firman Tuhan ini, kita diberikan jaminan bahwa jika kita memiliki pengharapan, maka pengharapan tersebut akan membebaskan kita dari peluang untuk kita menjadi kecewa. Dan kita harus tahu bahwa jika kita terperangkap dalam kekecewaan dan tidak segera keluar dari situ, maka kita akan terseret dalam jurang kegagalan. Itu sebabnya, bila kita tidak ingin terperangkap dalam kekecewaan, maka pengharapan adalah solusinya. Yang ketiga, pengharapan membuat kita meraih hal-hal besar. Pengharapan adalah fasilitas yang dapat kita gunakan untuk meraih hal-hal besar bagi hidup kita. Itu sebabnya mari harapkanlah hal-hal besar, karena Allah kita adalah Allah yang besar. Dialah yang akan menolong kita untuk meraih semua harapan kita. Karena Dia adalah Allah yang besar, Dia rindu agar kita mengharapkan hal-hal besar dari Dia. Doa saya, semua harapan besar yang kita bangun di tahun ini akan menjadi kenyataan, sebab pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini mengajarkan kita bahwa pengharapan adalah kekuatan yang membawa kita pada ketekunan, membebaskan dari kekecewaan, dan memampukan kita untuk meraih hal-hal besar dalam hidup. Sebagai anak-anak Tuhan, pengharapan kita tidak sia-sia karena berakar pada kasih Allah yang telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus. Dengan pengharapan yang hidup di dalam Kristus, kita dapat melihat terang di tengah kegelapan, menaklukkan rasa takut, dan berjalan dengan keyakinan bahwa Allah yang besar akan menolong kita mencapai setiap rencananya yang indah dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu Tuhan dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami bersyukur atas firman-Mu yang mengingatkan kami akan kekuatan pengharapan yang Engkau berikan. Terima kasih karena pengharapan itu memampukan kami untuk tetap tekun, menjauhkan kami dari kekecewaan, dan membawa kami kepada hal-hal besar yang telah Engkau sediakan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami, mampukan kami untuk dapat melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu
yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Tuhan, kiranya Engkau jamah kehidupan mereka, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan mereka, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.